Halo, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Olga, Marketing Properti, KM Properti. Kembali di sini saya mereview salah satu klaster lumayan besar ya klasternya, banyak unitnya. Ini lokasinya di Jati Asi, dekat dengan tol Jati Asi juga. Nah, ini rumah yang mau saya review ini kebetulan sudah banyak yang ready dan sudah ada yang huni juga dan sudah banyak juga yang terjual. Saya kasih lihat dulu beberapa yang sudah ready dan yang sudah huni. Yang lain sedang progres bangun ya. Nah, saya jelasin sedikit untuk tipe yang ada di klaster ini. Di sini hanya ada dua tipe. Jadi tanah 72 bangunan 87 dan tanah 84 dengan bangunan 97. Kebetulan yang mau saya review ini adalah tanah 72 dengan bangunan 87, rumah contoh sekaligus so unit yang sudah ada furnisnya. Jadi nanti tipe yang satu lagi akan saya review di video berikutnya. Nah, untuk yang tipe ini tanah 72 bangunan 87, standarnya 6x12, cuma ada 3 kamar. Kamar mandinya ada 1, 2, 3 juga. Kamar mandinya 3 juga. Dengan listrik 2.200. Untuk fasilitas lumayan di sini ini ya, ada taman saja memang, tapi tamannya lumayan luas, lega. Jadi anak-anak pun kalau mau main di sini agak lumayan nyaman dan fasilitasnya di sini benar-benar oke banget. Ini juga row jalannya luas banget, luas sangat, 8 meter row-nya kurang lebihnya. Ditambah ada musola juga, dan ini juga untuk jaringan listriknya dia sudah underground, jadi tidak terlihat ini ya kabel-kabel listrik gitu. Jadi sudah lumayan menurut saya sih elit ya, bagus banget lah, cluster tapi listriknya underground gitu loh. Jadi bener-bener yang wow, ini luar biasa ini, dengan unit yang banyak banget. Untuk speknya nanti semuanya ada di ini ya, di description boxnya nanti, kurang dan lebihnya. Jadi ada semuanya, nanti bisa ditanyakan juga melalui saya by WA, lebih fast respon. Oke, kita ke dalam aja untuk lihat unit rumah contoh yang ada furnisnya. Oke, yang akan kita lihat itu di sebelah kanan ya. Ini dia. Jadi dimensi 6x12, ini carportnya satu mobil. Jadi ini batu alam ya fasadnya. Ini saya kasih lihat dulu pintunya. Kita ke dalam ya. Assalamualaikum. Nah, ini pintunya bagus banget deh. Nggak kedap gitu loh, kayak kedap suara, nggak bunyi, bagus banget. Saya tutup ya, karena ini kan so unit ya, jadi ada AC. Nah, ini ruang tamunya menyatu dengan dapur ya di unit rumah contoh ini. Jadi lebar 3 kali kurang lebih kali 6 ya, kali 6. Jadi ada ruang tamu sama ruang untuk dapur. Terus lihat mejanya bagus banget, meja makannya ini banget, minimalis banget. Keren banget nih desain ininya, furnisnya bagus banget. Nah, jadi begitu kita masuk pintu utama, ini pintu utama saya kasih lihat dari dalam. Pintu utamanya ini bagus banget ya. Nanti ada di spek ya untuk bahan pintunya itu apa sih gitu. Nah, ini setelah kita masuk langsung ketemu kamar mandi. Kenapa kok kamar mandi di depan? Nah, inilah katanya infonya. Jadi ini kan konsep Jepang ya. Jadi di Jepang itu kalau misalnya rumah memang kamar mandinya di depan, karena nanti begitu kita masuk rumah kita langsung bersih-bersih gitu loh. Jadi mungkin ada filosofi apa ya, saya kurang paham. Intinya saya hanya mereview saja rumahnya, unitnya seperti ini, dan menjual unitnya artinya.
Tapi ini bagus banget. Cuma nanti kalau ada yang pengen tahu lebih jelas, ya nanti bisa by WA. Itu akan lebih cepat ya responnya. Nah, ini kamar mandinya. Nanti kamar mandinya itu wastafelnya ada ya. Ini kan rumah contoh ya. Tapi untuk yang apa istilahnya nih ya, mejanya atau tatakannya nih, itu tidak seperti itu. Jadi memang bahan begini, ubin biasa. Nanti akan sama dengan dindingnya, temboknya. Jadi ini karena rumah contoh, jadi dibuatkanlah seperti ini. Tidak ada kacanya ya. Intinya rumah contoh ini ada fornisnya. Nantinya yang akan beli itu kosong. Tapi kalau misalnya pun untuk pengajuan, oh saya mau dong fornisnya seperti ini, boleh, monggo. Nah ini kamar mandinya tidak sampai full ya, 3/4 untuk ininya, keramiknya. Jadi dia tidak full sampai atas. Tapi kalau untuk di ininya bagus juga ya, jadi terpisah oleh kaca dengan ini toiletnya. Kita lihat dari posisi sini, itu ruang tamu. Ruang tamunya bagus banget ya, manis banget, simple. Untuk keluarga kecil sih, tapi kalaupun untuk acara kumpul keluarga masih oke lah. Oke. Nah, di samping kamar mandi ada tangga. Nah, tangganya ini kan hanya rumah contoh ya, kembali lagi. Jadi nantinya akan dapat yang standar. Jadi artinya kosong, tidak seperti ini, tidak dipasang vinil seperti ini ya. Nah, pintu untuk ke dapur memang akan seperti ini. Dan untuk plafonnya memang seperti ini ya. Untuk lampunya tidak termasuk. Intinya ini adalah rumah contoh. Jadi nanti kalau mau beli pastinya dalam keadaan kosong. Nah, ini juga nantinya kosong. Tapi bisa dipesan mau seperti ini, boleh, untuk pengajuan aja. Nah, ini ada satu kamar di bawah. Satu kamar di bawah ini lumayan besar. Nanti saya bilang ada sedikit unik di kamar yang di bawah ini ya. Nanti saya jelaskan pada saat kita udah ke dalam. Oh iya, saya kasih lihat dulu dari arah dapur. Dari sini, di situ terhalang meja makan. Ini dapurnya, manis banget, simple banget, sederhana banget ngelihatnya ya. Tapi bagus. Ini ceiling to floor-nya itu kurang lebih sekitar 3,7. Nah, jadi nanti plafonnya memang sudah seperti itu. Ayo kita ke kamar dulu. Kamar yang ada di bagian bawah ini kamarnya lumayan besar, kurang lebih 3 kali 3,5. Nah, ini standar ya untuk mungkin buat anak atau mau dijadikan ruang ini juga oke sih sebenarnya. Ruang tidur utama. Oh iya, inilah yang dibilang konsep Jepangnya itu di sini, di rumah contoh ini. Jadi ini ada semacam undakan ya. Nah, ini kan kalau tahu sendiri kalau orang Jepang tidurnya di bawah ya kebanyakan. Nah, itu ada tataminya. Tataminya itu masih dalam ini ya, promo, jadi masih bisa mendapatkan tatami. Tatami itu jadi ada per lembar. Satu lembar tatami itu ada 4 maksudnya, ada 4 lembar tatami. Jadi itu masih ada promonya. Nanti kalau sudah habis nanti pastinya akan ada info ya. Karena promonya suka berubah-ubah. Ini lumayan nyaman juga kamarnya karena jendelanya juga lumayan ini ya, terang. Nah, ini yang saya bilang unik. Saya tutup dulu pintu kamarnya. Nah, ini setelah ditutup pintu kamarnya, ini di bawah tangga. Biasanya kan itu tadi saya bilang yang konsep Jepang ini, karena kalau konsep Jepang itu kamar mandinya harus di depan. Biasanya kan ada di bawah tangga ya. Nah, jadi untuk posisi yang ada di kamar bawah ini itu dibuat satu ruang terbuka begini. Satu ruang terbuka, jadi bisa digunakan jadi ruang serbaguna. Entah apakah itu jadi wardrobe mungkin, atau mau dibikinkan kamar mandi untuk di dalam kamar. Cuma memang kalau buat kamar mandi pastinya harus buat salurannya lagi ya. Karena ini kan memang artinya mengikuti konsep Jepang ya. Jadi kayaknya sih supaya tidak repot lagi mungkin jadi wardrobe aja ya. Bagus sih, lumayan besar soalnya di bawah tangga tuh. Tinggi banget. Ini agak gelap karena memang tidak ada lampunya. Jadi bisa dibilang gudang
Atau ya itulah, mau tempat baju juga oke lah, bagus kok. Oke, itu ya kelebihannya jadinya. Dan nantinya, oh iya maaf, nantinya memang dia akan terbuka ya, tidak ada pintunya. Ini kan pintunya pintu kayu sliding yang memang model konsep orang Jepang punya ya. Nah ini nanti tidak ada, nanti memang kosong, terbuka saja. Ini karena kembali lagi hanya rumah contoh dengan konsep Jepangnya gitu. Tapi bagus banget sih ini, keren banget. Baru satu-satunya kayaknya di Jati Asih dengan konsep Jepang ini. Bagus banget. Nah ini kan lihat pembatasnya. Nah biasanya kan kalau standarnya ini adalah kamar mandi di bawah tangga itu. Jadi akhirnya dari area dalam kamar jadi ruang kosong. Ya bisa buat gudang, bisa buat wardrobe dan lain-lain sebagainya. Oke, nanti kita ke lantai atas. Tapi saya kasih lihat kembali dari sini ya, dari pintu utama sini. Ini secara keseluruhannya. Jadi ruang tamu dengan dapur itu kurang lebih sekitar 3 kali 6 meter. Oh iya, sorry, ini dapurnya belum. Nah ini pintu sliding. Pintu slidingnya 2 sisi, jadi bisa kiri kanan dibukanya, bisa lewat sini atau bisa yang satu itu. Nah ini jadi untuk void ya, teras belakang dijadikan untuk dapur kotor sama untuk cuci laundry ya. Atau kalaupun mau cuci di atas juga monggo, silakan. Jadi manis sih jadinya. Kalau rumah contoh dibuat seperti ini. Ini ada pohon bambu, memang berasa banget langsung ininya, nuansa Jepangnya ya. Saya kasih lihat dari arah dapur ya. Ini dapur kotor untuk cuci juga. Ini kurang lebihnya sekitar 3 kali 2 meter. Masih lumayan lega. Oke. Saya tutup dulu. Sedikit, kita naik ke lantai 2. Oke, kita naik ya. Nggak berisik sih memang kalau pasang ini ya, vinyl seperti ini. Saya kasih lihat nih tangganya. Nah ada lagi satu yang mau diinfokan. Untuk di tangga nanti memang posisinya akan seperti ini ya, dan itu tidak ada railingnya, jadi hanya memang seperti ini aja. Jadi kalau misalnya pun oke, ya udah mau pengen yang ini nih, ya monggo. Kalau misalnya mau ditambahkan railing sendiri, intinya kalau dari developernya memang seperti ini aja, tidak ada pagar pembatas, jadi hanya seperti ini. Oke, kita naik ke atas. Nah, sampai di atas, ini bagus ya, warnanya tuh turquoise, bagus banget. Kelihatannya hijau tuh, apa ya, jamrut ya atau apa gitu, hijaunya bagus banget, seger banget, kaktus. Nah ini dibikin untuk pemanis aja, jadi dipakein meja sama pajangan seperti ini. Nah kita ke sisi yang setelah dari tangga, kita ke sisi kanan, tapi saya kasih lihat lagi tangganya dari atas. Nah itu nanti seperti ini. Jadi mungkin kalau ada anak kecil harus dipantau ya, atau dikasih tahu. Pasti anak-anak kalau dikasih tahu pasti paham. Ini yang sebelah kanan ini adalah kamar anak. Kamar anak ini juga lumayan besar. Ini kurang lebih 3 kali 3,5. Lumayan besar sih. Saya kasih lihat dari sini. Jendelanya juga lumayan besar. Ini dari sini pintunya dia apa ya namanya, bahannya nanti ada di spek ya. Nah ini kamar mandinya yang di lantai 2 untuk kamar anak ya, untuk anak-anak mungkin. Ada yang satu di luar, satu di dalam. Tapi bagus banget ya tuh. Furnisnya, terus pokoknya desain seperti ini bagus banget, manis banget, seger. Nah kita lihat, nah ini pintunya, jadi pintu kamar mandi itu bukaannya ke luar, biasanya kan ke dalam ya. Nah ini keluar, bagus juga untuk supaya nggak sempit mungkin ya di dalam. Keren juga ya ininya, desainnya
Nah ini kamar mandinya sudah ada wastafel, sama ya. Untuk keramiknya juga 3/4, tidak full. Ini untuk yang toiletnya ya, klosetnya. Ini jendelanya bukaannya besar-besar, jadi biar nggak gelap. Nah ini untuk di lantai atas nih. Nah ini sebenarnya tadi saya bilang, sebenarnya kalau mau cuci tuh bisa di atas juga sih, karena sudah ada lubang air juga. Jadi untuk cuci gitu ya, si maidnya bisa di atas. Nah ini bentuk voidnya, jadi dia tidak full tertutup, tapi nanti kalau mau ditutup dengan fiber biar tidak gelap juga dan tetap ada udara masuk, monggo silakan. Intinya standarnya seperti itu. Ini ya. Oke. Kita ke kamar tidur utama. Nah, ini ke kamar utamanya. Oke. Wow, lumayan ya. Kamar utamanya kurang lebih sekitar 3x3 ya. Tapi ditambah dengan kamar mandi. Mari saya kasih lihat nih, ada kamar mandi dalam, include kamar mandi dalam. Jadi lebarnya sih sampai 6 ya. 3,5 sepertinya untuk yang tempat tidurnya, kamarnya, ruang kamarnya. Itu kurang lebih 3x3, 3,5. Nanti ada lah di speknya ya. Nah ini kayak lampu ini nanti nggak ada ya, tidak include, ini hanya untuk pemanis saja, buat di rumah contoh. Tapi nanti kalau untuk ini memang seperti ini. Untuk speknya juga nanti ada di ini ya, di deskripsinya juga ada. Sudah ada klosetnya, sudah ada wastafelnya. Nah ini saya kasih lihat lagi untuk kamar tidur utama. Kamar tidur utama cukuplah untuk ukuran kasur 160 sampai 180. Nih saya kasih lihat dari arah sini ya. Kita ke balkonnya. Oh sorry, balkonnya buka ke depan. Oh iya, ini pintu yang di atas yang menuju ke balkon memang dari aluminium ya. Jadi nanti kalau misalnya ini standar memang seperti ini. Tapi kalau misalnya pengen diganti, monggo silakan. Nah, ini untuk di balkon, dan kita hanya ada dua arah hadap posisi ya. Jadi arah hadap ini agak backlight kalau dari sini, arah hadap barat dan timur. Bagus banget sih. Ini bangunnya benar-benar langsung semua nih, developernya luar biasa, langsung dibangun semua. Jadi dibilang inden, ya udah mau jadi juga, sedang dalam progres. Iya kan, ada yang sudah ready juga. Jadi kalau yang mau mencari rumah ready, monggo silakan hubungi saya, Olga. Ini udah siap huni. Mau dengan furnishnya juga boleh, atau mau kosong juga boleh. Oke, tutup dulu. Saya kasih lihat lagi sekeliling kamar. Kurang lebih sekitar 3x3,5 ya. Tapi kalau dengan kamar mandinya untuk lebarnya 6. Kalau di kamar mandinya kan kurang lebih 2x3 kurang lebihnya 2x2, sekian lah. Karena di sini posisinya terpisah sama di bagian tangga tuh. Nah itu kan ada di tembok itu, tembok kamar mandi ya. Oke, saya kasih lihat sekali lagi. Ini jendelanya tinggi-tinggi, besar. Sekali lagi ya, bagus banget soalnya, manis sih, berasa hangat ya karena kayunya. Oke, kita ke bawah. Oke, saya kasih lihat sekali lagi dari arah luar. Keren banget ya.
segera hubungi, lagi banyak promo nih, bonus-bonus juga. Oke. Nih saya kasih lihat sekali lagi. Oke. Itu tadi review mengenai rumah yang berada di Jati Asih Wibawamukti. Untuk informasi mengenai spek, harga, survei, nanti bisa menghubungi saya, Olga, Marketing Properti, KM Properti, siap membantu Anda untuk mendapatkan rumah pilihan Anda. Ada banyak pilihan juga yang bisa saya berikan. Jadi tidak cocok di satu tempat, bisa kita ke tempat yang lain. Di sekitar Jati Asih juga banyak, atau mau di daerah Jabodetabek juga masih oke. Oke, itu aja reviewnya. Terima kasih, selamat siang, assalamualaikum.